Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman sekalian. Ini untuk teman-teman akidah filsafat semester 4 di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Sekarang kita akan bicarakan tentang salah satu filsuf yang mungkin teman-teman cukup lumayan familiar ya, Kierkegaard. Gimana tuh cara pengucapannya? Kierkegaard. Tapi di zaman saya biasanya orang ngucapinnya itu Cicekot. Nah, Kierkegaard. Dia merupakan salah satu bapak filsafat eksistensialisme dan salah satu gagasan filsafatnya yang paling berpengaruh itu dia bicara tentang lompatan religius. Tapi yang paling menarik di sini adalah bahwa gagasan-gagasan filsafatnya ini lahir daripada kegelisahan diri. Beberapa peneliti menganggap bahwa Kierkegaard ini sebagai seorang ahli rohaniawan, sebagai seorang rohaniawan Kristiani. Di samping itu juga ada orang yang mengatakan bahwa Kierkegaard ini adalah seorang psikologi spiritual, ya, karena dalam tulisan-tulisannya sebagaimana mungkin bisa teman-teman temukan, udah banyak sekali buku-buku tentang Kierkegaard, ya. Salah satunya adalah yang ditulis oleh Thomas Sidhyajaya. Thomas Sidhyajaya menulis Thomas Sidhyajaya menulis Kierkegaard. Kemudian tulisannya sangat renyah sekali, dicetak oleh Kepustakaan Populer Gramedia KPG. Terakhir saya baca itu yang cetakan tahun 2008, gitu ya. Di sana sangat kontekstual. Hidjajaya menceritakan bahwa Kierkegaard ini sangat organik sekali ya dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama pemuda ya, terutama anak-anak muda. Jadi kegelisahan filsafatnya itu, kegelisahan filosofinya adalah kegelisahan yang universal, katakanlah seperti itu. Apalagi dalam konteks Indonesia, di satu sisi Indonesia adalah masyarakat dengan mayoritas religius, di sisi lain kemudian masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang punya, katakanlah, semacam gejala psikologi yang sama berkenaan dengan agama. Sehubungan dengan gagasan filsafatnya, lagi-lagi yang menarik dalam filsafat modern kontemporer untuk menuju pada postmodern adalah bahwa seringkali para filsuf ini berdasarkan atau memijakkan dasar filsafat mereka itu kepada Hegel. Nah, salah satu pijakan dasar Kierkegaard ini adalah Hegelianisme juga, gitu ya. Cuman dia mempertajam pada sisi religiusitasnya itu. Karena ini merupakan masalah teologi yang umum ya, karena gejolak atau gejala atau permasalahan filosofis tidak pernah keluar dari konteks yang terjadi pada saat itu. Jadi filsafat selalu kontekstual, kapanpun dan dimanapun. Adalah tidak masuk akal kalau ada orang yang mengatakan ngapain berfilsafat, filsafat itu ilmu yang sudah kuno dan lain sebagainya. Dia merupakan satu fakta bahwa filsafat lahir dari konteks, lahir dari kegelisahan masa, ruang, dan waktunya. Sebagaimana halnya juga Kierkegaard itu lahir dari konteks masyarakat yang pada saat itu mulai mempermasalahkan kata status quo gereja pada saat itu atau religiusitas pada saat itu. Nah, kalau kita bicara tentang religiusitas, selama dia memiliki bentuk yang sama, di dalamnya ada doktrin, di dalamnya ada dogma seperti itu, niscaya semua agama juga memiliki permasalahan, bisa jadi memiliki permasalahan yang sama. Tidak luput juga dalam hal ini juga dalam Islam. Nah, kita lihat dalam masa Kierkegaard.
Kierkegaard ini dia filosof abad ke-19. Dia merupakan filosof akhir abad ke-19. Dia mengantarkan filsafat abad ke-20 awal ya. Jadi dia merupakan bapak filsafat eksistensialisme. Sebelum kita bicara Nietzsche, sebelum kita bicara Anton Husserl, sebelum kita bicara Heidegger seperti itu, apalagi yang sudah mau masuk ke posmo, misalkan Jean-Paul Sartre, kemudian Albert Camus gitu ya, dan lain-lain kesininya. Nah, dalam masa itu, masa Kierkegaard, orang mulai mempertanyakan otoritas gereja, otoritas religius. Di satu sisi rasionalitas mempertanyakan otoritas itu, namun di sisi lain kebutuhan dasar manusia untuk katakanlah mengimani sesuatu, gitu ya, meyakini sesuatu, itu sumber yang paling otoritatif tentu saja adalah gereja, tentu saja adalah lembaga agama, tentu saja adalah lembaga agama, dalam hal ini gereja pada saat itu ya konteksnya ya. Maka ketika manusia berhadapan dengan permasalahan dirinya, maka dia akan dihadapkan pada dua persoalan. Sebetulnya kan seperti itu tesis dasarnya. Yang pertama adalah apakah dia akan menyelesaikannya secara rasional dengan logika yang ketat gitu ya, katakanlah seperti Kant misalkan, kita bayangin Kant seperti apa, dengan logika yang ketat, kemudian dengan nalar yang berjalan secara clear and distinct, katakanlah menggunakan idiom Descartes misalkan, dengan jelas dan terpisah. Atau apakah dia akan menyelesaikan permasalahan hidupnya dengan jalur yang bersifat emosional, dengan jalur yang bersifat katakanlah sekalipun tidak emosional, dengan jalur keyakinan gitu ya. Dan sejarah kemanusiaan atau sejarah pemikiran juga terbukti bahwa jalur keyakinan juga adalah salah satu jalur yang bisa ditempuh untuk mencapai sebuah kebenaran. Karena lagi-lagi kebenaran itu bukan tentang kepastian, tapi kebenaran tentang kebenaran itu adalah tentang kebenaran, pengetahuan itu tentang kebenaran gitu ya. Tidak semua kebenaran menuju pada kepastian. Ini bukan eksak, kehidupan manusia itu bukan matematika 2 ditambah 2 sama dengan 4. Sebagaimana halnya juga misalkan kita menghadapi pandemi ini, kita menghadapi pandemi ini dengan perangkat apa? Kita tinggal pilih. Kalau kita menggunakan kalau refleksinya menggunakan Kierkegaard, kita tinggal pilih apakah akan menghadapi realitas ini dengan rasionalitas atau kita akan menggunakan nalar religius, dalam hal ini nalar yang bersifat imani gitu ya. Yang bersifat imani itu seperti apa? Karena kehidupan ini penuh dengan misteri, maka kita harus menghadapi kehidupan ini sepenuh dan seutuh-utuhnya sebagai sebuah misteri. Jangan sangkal iya, sekalipun, tapi bukan berarti rasionalitas hilang ya. Jangan sangkal iya, rasionalitas, pergunakan nalar rasional kita, tapi jangan sampai juga kita lupa bahwa di samping yang rasional selalu terjadi kejutan-kejutan dalam kehidupan, belokan-belokan eksistensial yang kita tidak bisa yang tidak bisa kita kendalikan. Nah, inti dari eksistensialisme pada masa itu adalah yang dikembangkan oleh Kierkegaard adalah bahwa dalam kehidupan manusia serasional apapun dia akan menghadapi permasalahan hidup gitu ya. Oleh karena itu Kierkegaard menawarkan 3 formulasi. 3 formulasi ini adalah 3 formulasi manusia ya, 3 tahapan. Sebenarnya bukan formulasi sih. Kierkegaard mengkategorikan penalaran manusia atau pengambilan keputusan manusia itu dalam 3 tahap. Ada orang yang mengambil
keputusan dalam kehidupannya itu dalam tahap estetis, gitu ya. Estetis ini tahap yang bersifat sensorial, tahap yang bersifat wadag, badania, gitu ya. Tahap ini adalah tahap di mana orang menjalankan hajat kehidupannya tapi didasarkan pada kebutuhan-kebutuhan yang bersifat badani. Kesenangan, senang cewek cantik kemudian kita kejar dia, sebagaimana Kierkegaard kejar cewek cantik yang menurut dia adalah pasangan idealnya, gitu ya. Tapi jalan ini bukan jalan yang mulus, kata Kierkegaard. Selalu ada belokan-belokan tajam yang akan ditemui oleh seseorang gitu ketika berhadapan-hadapan dengan permasalahan kehidupan. Salah satunya adalah tidak semua kebutuhan atau pengejaran yang bersifat badaniah ini itu mencapai hasilnya, gitu ya. Justru seringkali menggiring manusia pada semacam kedalangsaan, terutama ketika cintanya ditolak, terutama ketika apa yang kita inginkan tidak tercapai. Teman-teman pengen suatu makanan tapi tidak ada uang untuk membelinya, tetap saja teman-teman tidak bisa membeli makanan itu. Apalagi dan seterusnya. Teman-teman pengen sekolah di sekolah yang elit tapi kemudian finansial teman-teman tidak memadai, lapor juga kan, tidak bisa juga melakukan itu. Artinya bahwa kesenangan badania ini adalah kesenangan yang memiliki di satu sisi wajah yang positif, dia bisa menyenangkan kita, tapi di sisi lain dia bisa membuat kita nelangsa. Kata Kierkegaard, daripada nelangsa sih saya mending ajukan lagi satu proposisi yang lain, satu tawaran yang lain, kata Kierkegaard, gitu ya. Nah, Kierkegaard kita tahu Kierkegaard itu dia senang ketemu cewek kemudian dilamar, perempuan itu mau, tapi kemudian ketika mereka belum nikah, kemudian si lamarannya ini kemudian ditolak. Gak tahu sih juntrungnya apakah ditolak secara mentah-mentah, tapi yang saya tahu, mungkin ya teman-teman bisa koreksi ya, yang saya tahu Kierkegaard kemudian melamar Oslen, siapa namanya perempuannya itu, Olenka siapalah kita bayangkan namanya Sophia ya. Katakanlah si Sophia ini Olenka, Oslen ya, pokoknya Sophia lah. Kita bayangkan si Sophia ini kemudian dilamar oleh oleh Kierkegaard, dia mau tadinya, gitu kan? Ini tahap estetis. Dia mau tadinya, tapi kemudian tiba-tiba dia ditinggal nikah sama si perempuan ini dengan seorang perlente. Nah, bahasa klasiknya, bahasa tahun 70-nya perlente lah, dengan orang yang mapan lah secara finansial daripada Kierkegaard. Ya siapa yang mau sih sama filsuf gitu kan, nggak punya uang, baru lulus kuliah, tidak ada masa depan, gitu ya, pemurung, introvert dan lain sebagainya. Ya itulah nasib seorang filsuf. Tapi dari tragedi ini, dari apa yang dialami oleh si Kierkegaard ini, Kierkegaard kemudian melahirkan banyak karya-karya filsafat, terutama filsafat eksistensialis ini. Jadi ini sebenarnya agak saran yang nyeleneh sih. Kalau teman-teman pengen jadi filsuf, jatuh cinta dan patah hati lah, yang sering ya, dan gak nikah-nikah kayak Kierkegaard sampai meninggal. Cuman jadi penulis prolifik ya, jadi penulis yang produktif sekali. Tahap kedua kata Kierkegaard adalah tahap etis. Orang akan dituntun pada nilai-nilai yang lebih baik daripada tahap estetis yang tadi. Ini kan yang pertama itu tahap yang bersifat kewadagan, ketubuhan, nafsu indrawi, keinginan-keinginan yang bersifat sementara. Sementara tahap etis ini adalah tahap yang bisa mengantarkan manusia pada kebahagiaan yang lebih tinggi. Jangan lupa teman-teman sekalian, filsafat adalah tentang bagaimana manusia mencapai kebahagiaan. Jadi kalau teman-teman berfilsafat tapi sebelumnya bahagia, artinya sudah mencapai kebahagiaan dong. Artinya nggak berfilsafat dong. Jadi kalau mau berfilsafat dan senantiasa berfilsafat, pastikan teman-teman dalam posisi
saya ngenes ngomongnya, dalam posisi nelangsa lah misalkan seperti itu, dalam posisi sedang mengejar kebahagiaan. Karena ya memang terbukti sih ya, banyak orang yang udah bahagia mah biasanya nggak berfilsafat, tidak mengeluarkan teori-teori yang rigorus dan lain sebagainya. Ya mereka tinggal menjalani hidup seperti banyak orang yang tidak mempertanyakan kehidupan. Sokrates kan bilang gitu, orang yang tidak mempertanyakan kehidupannya tidak layak, hidupnya tidak layak dijalani. Baik lagi ke Kierkegaard ya. Tahap kedua adalah tahap etis. Ketika orang masuk ke dalam dunia atau tahap etis ini, dia akan dituntun pada jalan kebenaran. Dia akan dituntun pada hal-hal yang bersifat baik. Setidaknya menurut common sense, menurut anggapan umum itu baik, menurut agama itu baik, menurut tata sosial itu baik. Tapi ini juga akan menuntun kita pada kenelangsaan ketika terlalu banyak kewajiban yang dituntut oleh masyarakat, yang dituntut oleh sistem-sistem etis itu, sistem-sistem di mana etiket itu harus dijalankan sedemikian rupa. Oleh karena itu, kata Kierkegaard, ini fase terakhir nih, kata Kierkegaard, salah satu jalan pintas untuk mencapai kebenaran, which is kebahagiaan, salah satu jalan pintas untuk mencapai kebahagiaan yang sejati dan tidak pernah berubah, yang kekal, adalah tahap religius. Hanya dengan tahap ini orang bisa langsung lompat dari tahap etika, dari tahap estetis ke tahap religius. Lompatan religius. Dengan lompatan itu orang bisa sampai pada pada religio, pada ikatan, pada religio. Bahasa Latin religio itu agama, bahasa Latin ya, religio artinya itu ikatan. Ikatan apa? Ikatan dengan Tuhan. Karena ketika kita terikat dengan Tuhan, apapun yang kita alami, baik itu nelangsa ataupun tidak nelangsa, atau baik itu punya uang ataupun tidak punya uang, baik itu dianggap baik ataupun buruk oleh banyak orang, baik itu putus cinta atau tidak putus cinta, baik cintanya ditolak atau tidak, baik dia dianggap baik oleh masyarakat ataupun tidak, itu bukan menjadi persoalan selama kita ada dalam dekapan Tuhan. Dan hanya Tuhanlah satu-satunya kebenaran yang bisa memuaskan hasrat seseorang untuk sampai pada kebenaran mutlak. Ya, itulah tahap religius. Itulah perjalanan manusia. Kita tinggal pilih mana kita tinggal pilih yang mana yang akan kita tempuh. Oke, teman-teman sekalian, ini merupakan kuliah sharing filsafat barat kontemporer. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Kita ketemu lagi minggu depan. Wa ma taufiq illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.